Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh keluarga besar dari almarhum yang kita haulkan pada hari ini, almarhum Bapak S.A. Basori rahimahullah rahmatal abror. Kita doakan beliau, istri beliau dan keluarga beliau yang telah wafat, semoga, dan keluarga kita semua bapak-bapak ibu nggih, kita doakan semua dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat Allah yang maha luas. Yang secara khusus saya hormati Sahibul Bait Bapak Faris yang mengundang saya. Jadi ceritanya Bapak Ibu, saya ini tidak pernah jumpa dengan beliau. Ya, nggak pernah jumpa, nggak pernah kenal. Saya nggak tahu juga nomor telepon saya beliau dapatkan dari mana. Tadi beliau sampaikan bahwa beliau dapat nomor telepon itu dari Pak Muqawam, Pak Ahmad Muqawam, tokoh politisi yang juga kebetulan sejak 2004 dulu bersahabat dengan saya ketika saya menjadi anggota DPR RI sebelum berkhidmat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat. Saya di WA berulang kali oleh Pak Faris mengundang ke tempat ini. Saya pikir dekat. Jadi WA pertama saya iakan. Lalu saya buka Google Map, oh ternyata ini maksudnya yang Brebes, yang Jawa Tengah gitu. Lalu setelah itu beberapa waktu tidak ada berita. Seminggu setelahnya di WA lagi. Lalu 2-3 hari beliau WA saya terus sampai akhirnya saya yakin betul bahwa beliau ini betul-betul ingin bersilaturahim. Maka kalau kita yakin bahwa seseorang itu ingin bersilaturahim dengan kita, insya Allah di situ ada keberkahan dan kebaikan. Di situ ada kekuatan bagi umat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, banyak sekali Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwa asasul quwwah adalah al-ukhuwah, bahwa persaudaraan itu asas. Kalau diibaratkan kekuatan itu seperti satu bangunan, maka asasnya adalah persaudaraan. Dan persaudaraan itu kata para ulama, syajaratul ukhuwah tusqa bima'it tazawur. Jadi kalau persaudaraan itu diibaratkan pohon, maka yang menjadi air untuk menyiraminya, yang menjadi pupuk untuk menyuburkan pohon itu adalah at-tazawur. At-tazawur itu artinya saling mengunjungi. Maka kalau saya sekarang datang ke Bumi Ayu, saya tunggu bapak-bapak datang ke Lombok. Ya. Jadi Lombok itu tidak jauh ya. Bapak-bapak ibu hanya perlu berangkat, kalau tidak dari Semarang, bisa dari Jogja, bisa dari Jakarta. Dan sejak 4 tahun terakhir, Lombok itu alhamdulillah dinobatkan di dalam forum wisata halal dunia sebagai the best halal destination, destinasi wisata yang terbaik tingkat dunia. Dan ada satu yang khusus yang Lombok dapatkan 2 tahun terakhir, yaitu the best halal honeymoon destination, destinasi bulan madu halal terbaik di dunia. Nah, jadi kalau bapak-bapak ibu ingin mengulang bulan madunya dengan pasangan masing-masing, datang ke Lombok. Insya Allah halalan thayyiban ya, insya Allah. Nah itulah asasul quwwah bapak ibu, itulah asas dari persaudaraan kita, bahwa persaudaraan itu tidak bisa hanya sekadar diikrarkan saja, tapi harus disirami setiap saat, setiap waktu. Dan kita ingat kata para ulama, tusqa bima'it tazawur, bahwa pohon persaudaraan itu disuburkannya adalah dengan berziarah atau bersilaturahim satu sama lain.
Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan dan saya hormati. Pertama tentu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala ni'amihil mutakatsirah. Kita syukur kepada Allah atas karunia yang tidak pernah putus, al-mutawasilah, terus menerus tercurah terlimpah. Dan bagian dari karunia itu kita semua pada siang hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua bisa hadir dalam haul, dan insya Allah ini walimatus safar ya Pak Faris, juga sekaligus walimatus safar. Kita mengantar jemaah haji kita yang akan berangkat dengan bekal yang terbaik, yaitu doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala yarzuqhum hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabura wa yu'iduhum ila ahalihim salimin ghanimin marhumin mustabsyirina bi ni'matillahi wa fadlih. Kita doakan dengan doa-doa yang terbaik, dan ketika kembali mudah-mudahan membawa keberkahan kepada kita, membuat bumi ayu ini semakin sejuk dan nyaman, membuat Indonesia kita ini dijauhkan dari segala macam perpecahan dan didekatkan kedekatan hati kita satu sama lain, didekatkan kecintaan antara bapak-bapak dan ibu-ibu, yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi walakinnallaha allafa bainahum." Allah Subhanahu wa taala di antara sedikit nikmat yang eksplisit. Kita tahu bapak-bapak ibu bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu la tu'addu wa la tuhsa, tidak bisa dihitung. Tapi di antara nikmat yang Allah selalu ingatkan secara eksplisit, maksudnya disebut langsung, di antara sekian banyak nikmat yang tercurah adalah nikmat ta'liful qulub. Nikmat Allah mempersaudarakan kita. Harga nikmat itu kata Allah, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubi." Kalau engkau wahai Muhammad diberikan bekal, diberikan harta sebanyak isi dunia ini untuk menjinakkan hati mereka, maka engkau tidak bisa menjinakkannya. Tetapi kecintaan, kejinakan hati, kedekatan hati itu semata-mata adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, itulah yang patut kita syukuri Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan bapak-bapak ibu menyangka atau menduga atau berpikiran bahwa kita di Indonesia ini dalam keadaan sekarang aman, nyaman, tenang, tentram, bersaudara adalah memang seperti ini seharusnya. Tidak. Apa yang kita nikmati sekarang ini Bapak Ibu adalah hasil dari perjuangan, hasil dari pendidikan guru-guru kita yang mengajar kita berislam dengan damai, yang mengajarkan kita untuk bersaudara dengan kurang dan lebihnya, saling memaafkan, toleransi terhadap perbedaan-perbedaan. Berkat dari para pahlawan dan guru-guru kita serta orang tua kita itulah, maka kita bisa menikmati Indonesia yang aman dan tentram. Alhamdulillah. Kadang-kadang banyak kita lihat ada sebagian dari anak-anak muda dipikir bahwa Indonesia ini dalam keadaan seperti ini adalah memang keadaan yang sewajarnya dan seharusnya. Tidak. Coba keluar. Kalau saya kebetulan Bapak Ibu pernah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di Timur Tengah. Saya tinggal di Mesir itu lebih dari 7 tahun. Saya bepergian dari satu negara Arab ke negara Arab yang lain itu tidak hanya sekali, berulang kali. Saya ke Syria, ke Lebanon, kemudian ke Turki, ke banyak negara-negara Arab. Kalau kita lihat keadaan negara kita sekarang dibandingkan dengan negara-negara Arab yang ada sekarang, maka hanya satu ucapan yang akan keluar dari lidah kita. Ucapan itu adalah Alhamdulillah. Bapak Ibu Saudara sekalian ingat, ada negara Suria. Suria itu adalah negara Ardul Ulama.
Kalau kita ngaji kitab dulu ada namanya Riyadhus Shalihin, karangan Imam Nawawi. Ada Al-Adhkar, karangan Imam Nawawi. Semua zikir-zikir Al-Quran, hadis ada di situ. Dalam Riyadhus Shalihin semua adab-adab kita beriman dan berislam ada di situ. Siapa yang mengarang? Imam Nawawi. Siapa Imam Nawawi itu? Ulama dari Syria. Sekarang jangankan kitabnya dibaca, kuburannya pun sudah dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Inna lillahi wa inna. Kuburannya itu di Nawa namanya, makanya dinamakan Nawawi. Dulu tempat itu menjadi tempat ziarah karena orang Syria tidak bisa menjaga persaudaraan, tidak bisa menjaga rasa cinta satu sama lain. Ada sedikit perbedaan dibesar-besarkan. Semangat persaudaraan itu dikecilkan bahkan dihilangkan. Segala sesuatu menjadi sebab perselisihan. Akhirnya Allah angkat kedamaian itu diganti dengan keresahan, kegelisahan, bahkan konflik dan peperangan. Sampai sekarang belum selesai. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak mari kita banyak-banyak bersyukur nggih. Banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah. Yang kita nikmati sekarang adalah hasil dari perjuangan generasi terdahulu. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Islam itu kita diajarkan untuk menghormati jasa-jasa dari orang-orang sebelum kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan adab dalam suratul Hasyr. Jadi Allah menyebutkan ada penduduk yang tinggal di Madinah namanya Al-Ansar. Lalu kemudian datang dari Mekah namanya Al-Muhajirin. Setelah selesai generasi mereka, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adab dalam ayat ini. Apa adab yang diajarkan oleh Allah? Walladzina ja'u min ba'dihim, generasi yang datang setelah mereka. Kita kepada orang tua kita. Mana duluan Bapak Ibu, orang tua atau kita? Orang tua duluan, kita belakangan. Berarti kita masuk dalam ayat ini dalam hubungan kita dengan orang tua. Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka. Kita sebagai anak datang setelah orang tua. Kita generasi sekarang datang setelah generasi terdahulu, para pahlawan, guru-guru dan seterusnya. Apa yang kita lakukan sebagai generasi saat ini? Mari kita amalkan adab Al-Quran itu. Apa yang mereka lakukan? Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka berdoa, rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Kalau saya sebagai anak dan bapak saya, ibu saya, kakek saya, generasi sebelum saya, guru-guru saya, alladzina sabaquna bil iman, karena mereka telah mendahului kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan ya Allah jangan jadikan di dalam hati kami kebencian bagi orang-orang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, ya Allah Engkaulah Maha menyayangi dan Maha mencintai. Bapak Ibu Saudara sekalian, para ulama menyampaikan ayat ini adalah salah satu adab, salah satu prinsip yang diajarkan oleh Islam kepada kita, selalu memuliakan orang yang telah ada sebelum kita. Jangankan orang tua, orang yang bahkan yang tidak berhubungan langsung dengan kita, tapi dia lebih dulu ada di dunia ini, pasti ada kebaikannya untuk kita. Tadi saya makan dijamu oleh Pak Faris di rumah beliau. Saya makan nasi. Saya yakin nasi itu bukan nasi yang ditanam oleh Pak Faris, tapi Pak Faris beli mungkin. Siapa yang menanam? Petani.
Petani itu menanam di tanah siapa? Mungkin bukan tanah dia yang dia beli, tapi tanah yang dia warisi dari orang tuanya. Yang masuk ke perut saya ini adalah kebaikan dari orang yang bahkan tidak saya kenal. Yang jauh sebelumnya hidup di dunia, sekarang sudah tidak ada. Itulah adab Islam. Maka Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Udzkuru mahasina mautakum." Terhadap orang yang sudah wafat itu jangan kita sebut-sebut kekurangannya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat ini sebagai refleksi saja, saya sempat 10 tahun jadi gubernur. Sebelum saya itu ada gubernur-gubernur di NTB. Alhamdulillah Bapak-Bapak Ibu, selama saya menjadi gubernur, satu kata pun tidak pernah keluar dari mulut saya menyalahkan gubernur sebelum saya. Seburuk apapun yang saya terima, seburuk apapun keadaan, ada sesuatu entah itu kebijakan entah apapun, alhamdulillah. Kenapa saya tidak mau menyalahkan orang yang memimpin sebelum saya? Karena saya ingat hadis dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Udzkuru mahasin. Sebutlah kebaikan orang yang sudah lewat. Jangan disebut keburukannya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, refleksi bagi kita, Bapak-bapak. Indonesia ini kan sudah banyak kita punya pemimpin. Sayang sekali, sayang sekali. Ketika satu pemimpin berlalu, mungkin ada sedikit perbedaan. Lalu kemudian kita sebagai anak-anak bangsa ini bukan melihat kebaikannya. Justru yang kita lihat keburukannya, yang kita sebut-sebut, yang kita tulis-tulis, yang kita ceritakan di mana-mana bukan kebaikan. Selalu kita cari kurangnya. Mulai dari proklamator Bung Karno, banyak yang bicara tentang keburukannya. Diganti dengan Pak Harto, juga banyak yang bercerita tentang keburukannya. Kalau kita mencari keburukan seseorang, tidak akan cukup umur kita untuk menyebutnya. Dan di dalam setiap yang kita sebut itu pasti tidak akan ada kebaikan. Maka mari kita pegang apa yang disampaikan oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Udzkuru mahasina mautakum. Sebutlah kebaikan orang-orang sebelum kita. Nah itulah sebabnya Bapak-bapak Ibu, mengapa para guru-guru kita, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para masyayikh kita, ketika mengajarkan tentang Islam, mereka tidak hanya mengajarkan tentang halal haram. Mereka tidak hanya mengajarkan tentang fikih, tapi juga mengajarkan tentang adab dan akhlak. Itu sebabnya selain kita diajarkan kaifiyatus shalah, diajar bagaimana cara sholat supaya sah. Mulai dari menyiapkan bajunya harus suci, tidak mutanajis. Kemudian syarat mustaqbilul qiblah. Kemudian diajarkan air yang kita gunakan untuk berwudu itu harus tahirun mutahhirun, harus dia suci dan mensucikan. Lalu kemudian takbiratul ihram dengan semua rukunnya yang 13 menurut madhab Syafi'i. Selain diajarkan wudu, sholat, zakat, puasa, ulama-ulama kita juga mendidik kita untuk menghargai orang-orang yang ada sebelum kita. Maka ada tradisi haul. Alhamdulillah. Ini bagian dari adab berislam. Jadi Islam itu tidak hanya isinya Bapak-bapak Ibu Saudara sekalian, tidak hanya isinya itu halal haram, tapi di sana ada adab, ada akhlak. Ada apa yang seharusnya dan tidak seharusnya. Semua adalah kekayaan dari tuntunan Islam. Alhamdulillah di Indonesia kita diajarkan tuntunan Islam yang lengkap oleh guru-guru kita. Alhamdulillah. Nah saya berharap Bapak-bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, semua tradisi-tradisi yang baik ini mari kita jaga. Karena ini sempurnaan dari tuntunan Islam itu. Coba Bapak-bapak Ibu lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Musa dengan Khidir alaihi wassalam. Yang diajarkan dalam kisah Nabi Musa dan Khidir dalam suratul Kahfi itu bukan halal haram tapi adab.
Bagaimana seorang murid itu sabar pada gurunya. Bagaimana seorang murid itu tidak mendahulukan dirinya dibanding gurunya. Bagaimana seorang murid itu thiqah dan percaya kepada gurunya. Sang guru adalah Khidir, muridnya adalah Musa. Kita lihat panjang perjalanan beliau berdua, tidak ada mengajarkan tentang halal haram di situ. Yang diajarkan adalah adab dan akhlak. Suratul Kahfi kata para ulama, salah satu kandungan yang paling hebat di dalamnya adalah mengajarkan tentang adab dan akhlak. Hari Jumat sunnah dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, baca suratul Kahfi, jangan lupa. Itu gambaran bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian. Maka kalau kita berhaul pada hari ini, sesungguhnya kita sedang mengamalkan satu adab Islam. Kita jaga dan kita rawat, karena bapak-bapak, ibu, menghormati orang yang sudah wafat itu bagian dari memuliakan kehidupan. Tidak ada seorang yang hidup kecuali dia berhutang kepada orang yang meninggal. Dan dalam Islam itu yang namanya meninggal, kalau dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu merasakan kematian, tapi tidak mati. Maka kata ulama, ya jiwa itu tetap hidup. Dia hanya merasakan kematian. Ketika orang itu meninggal, bukan berarti jiwanya juga mati, tidak. Jiwanya tetap, dia akan mempertanggungjawabkan semua amalnya kelak di sisi Allah. Beda kita dengan orang yang sudah meninggal, dia sudah merasakan kematian, kita belum. Dia sudah merasakan kematian, kita belum. Bedanya tidak tebal, hanya tipis saja. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, semua kita yang hidup ini akan merasakan kematian. Sebagaimana Pak Basori telah merasakannya. Insya Allah husnul khotimah beliau. Mudah-mudahan kita juga husnul khotimah. Pelajarannya banyak. Kalau dalam ungkapan Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diibaratkan bahwa penasehat itu ada dua macam. Ada wa'idhun natiq, penasehat yang menasehati ibu-ibu bapak saya dan dia bisa ngomong, ada suaranya. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran itu bisa disuarakan. Kita dengar wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada benar-benar di dalam kerugian. Kita dengar, kita simak. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali yang beriman, beramal soleh, lalu dia tidak cukup hanya beramal soleh. Karena kalau bicara amal soleh, semua selalu merasa bahwa amalnya paling soleh. Maka perlu hal yang ketiga, watawasaw, saling menasihati. Yang tahu kekurangan kita, yang bisa melihat itu orang. Kalau kita selalu merasa sudah cukup, maka perlu watawasaw. Kita simak ayat ini, lalu kemudian kita jadikan sebagai panduan. Itulah nasihat yang bisa berbunyi Al-Quran. Yang kedua, kata Rasul, wa'idun sakitun, penasehat yang tidak ada suaranya, sunyi sepi. Apa itu? Ya'nil maut, itulah kematian. Jadi kalau Al-Quran menasihati kita dengan suara, menasihati kita dengan kita membacanya, menasihati kita dengan apa yang kita fahami dari ayat-ayatnya, maka kematian itu menasihati kita dengan kesunyiannya. Tidak ada suara, diam. Yang namanya mati itu sepi, diam. Itulah penasihat yang kedua. Kata Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Pak Basori beserta istri beliau dan keluarga-keluarga kita yang sudah wafat, mereka sudah melewati itu. Kita sekarang yang masih belum, mudah-mudahan
kita dipanjangkan umur dan bisa mengambil ibrah yang terbaik. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, jadi kalau ditanya tentang haul itu apa? Haul itu ya kita menyebut kebaikan. Kita mengambil pelajaran hal-hal yang baik. Bagaimana kita mencintai orang yang telah wafat. Bagaimana kita memuliakan orang yang telah meninggal dunia, khususnya orang tua kita. Menyebut kebaikannya. Dan di dalam sebuah hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, ada beberapa panduan yang lain. Ada seorang sahabat datang kepada Rasul, lalu bertanya, hal alayya syai'un, hal baqiya alayya syai'un min birri liwalidayya li abawayya abarruhuma ba'da mautihima. Ya Rasulullah, saya ini orang yang cinta orang tua saya. Waktu dia hidup banyak yang saya lakukan, alhamdulillah. Saya berbakti sama mereka. Nah sekarang setelah keduanya wafat, apakah masih ada cara saya untuk berbuat baik sama mereka? Rasulullah SAW memberikan tuntunan. Rasul itu cinta betul sama sahabatnya. Maka setiap yang bertanya selalu Rasul berikan tuntunan. Apa kata Rasul SAW? Naam, iya ada. Saya tuntun ya, saya beritahu caranya. Pertama kata Rasul SAW, as-salatu alaihima. As-salatu bimakna doa. Doakan, itu yang pertama. Jadi kita angkat tangan kita dan berdoa. Ya Allah, misalnya, ij'al qabrahu raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya menjadi kebun surga. Ya Allah, irfa' darajatahuma indaka. Ya Allah, angkat derajatnya setinggi-tingginya. Itu doa. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wal istighfaru lahuma. Yang kedua adalah doakan secara khusus agar diampuni oleh Allah. Kalau yang pertama itu kita doakan supaya pahalanya ditambah, kebaikannya dilipat gandakan, kuburnya dilapangkan, diberikan cahaya yang terang, diberikan ketenangan dalam kubur dan semua kebaikan-kebaikan. Maka yang kedua Rasul beri tuntunan. Jangan lupa wal istighfaru lahuma. Doa khusus mintakan ampun untuk orang tua kita. Itu cara kita bakti kepada mereka. Rabbik firli wali walidayya. Rabbik firli wali walidayya. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, infadhu ahdihima min ba'dihima. Kalau orang tua kita punya cita-cita, bapak-bapak ibu, kita tahu misalnya, kita tahu benar dari mulutnya kita pernah mendengar, oh bapak kita misalnya pernah bicara pada saat kita ada dengan saudara-saudara, nah saya bapak ini punya cita-cita, nanti di tanah bapak itu bapak pengen sekali bangun musola, nggak usah besar-besar, 5 kali 5 meter saja, tapi bapak pengen. Itu janji orang tua, keinginan. Kata Rasul, kalau kita cinta kepada orang tua yang telah wafat, maka apa yang dikomitmenkan, apa yang diharapkan, dicita-citakan, diangan-angankan, bisa kita laksanakan, tunaikan. Ingat, oh bapak saya pernah dulu pengen bangun musola 5 kali 5 meter di situ. Nah, kita bangunkan. Ibu kita misalnya pernah kita dengar, nah saya pingin setiap hari Jumat, malam Jumat saya ingin bersedekah ke panti asuhan itu dengan 10 porsi makan untuk 10 anak yatim. Saya ingin mudah-mudah. Lalu dia meninggal, kita ingat, kita bisa tunaikan. Itu cara kita berbakti dan mencintai orang tua kita. Infadhu ahdihima mim ba'dihima. Menunaikan cita-cita yang baik. Kalau cita-cita yang gak baik gak usah. Cita-cita yang baik. Sekecil apapun
kita tahu ada cita-cita yang baik dari orang tua kita, tunaikan. Lalu yang keempat, terakhir kata Nabi yang mulia, ikramus shadiqihima, memuliakan sahabat mereka. Nah, ini memang tidak mudah, Bapak-bapak. Yang namanya sahabat orang tua kita itu kan berarti umurnya nggak sama dengan kita. Misalnya kalau kita umurnya 40 tahun, 30 tahun, orang tua kita 65 tahun, berarti sahabatnya kan sepantaran tuh. Sahabatnya berarti kan 65 tahun juga. Nggak cocok kita bersahabat. Gimana mau bersahabat sama orang yang jauh lebih tua? Tapi Rasulullah SAW sampaikan, ikramus shadiqihima, muliakan. Jadi kalau ada sahabat dari orang tua kita yang kita tahu dekat dengan orang tua kita, istilahnya soulmate misalnya, kemana-mana jalan berduaan, baik, saling mengisi, saling bantu, akur, sama-sama saling mencintai, kita tahu. Maka ketika orang tua kita wafat, bagian dari memuliakan orang tua kita adalah menyambung silaturahim kepada sahabatnya yang masih hidup. Ini tuntunan dari Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah Islam. Dalam Islam itu tidak ada yang namanya terputus dari generasi ke generasi. Bahkan gambarannya nih Bapak Ibu, bagaimana Islam itu menghargai setiap kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan walaupun itu tidak kita ketahui. Jauh sebelum kita, kebaikan itu ada, lalu dengan berkah kebaikan itulah kita dalam kehidupan ini mendapat kebaikan. Apa kata Rasul? Aku dakwatu Abi Ibrahim. Kata Rasulullah SAW, saya ini berkah dari doa nenek moyang saya yang namanya Ibrahim. Apa maksud Nabi? Nah, dalam suratul Baqarah, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kan kita simak ketika Nabi Ibrahim meletakkan anaknya Ismail alaihissalam beserta ibunya Ismail yaitu Siti Hajar ditinggal di Mekah, lalu kemudian dibesarkan Ismail oleh ibunya, datang Nabi Ibrahim setahun sekali lah katakan, sampai dia besar. Lalu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Kemudian ketika membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Ya Allah, saya mohon anak saya ini punya keturunan, dan saya mohon dari keturunan itu ya Allah nanti ada seorang Rasul. Itu doa Nabi Ibrahim jauh ratusan atau mungkin ribuan tahun sebelum Rasulullah SAW. Kapan doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan oleh Allah? Pada saat Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Maka kata Nabi Muhammad, ana dakwatu Abi Ibrahim. Saya ini buah dari doa nenek moyang saya. Jadi Bapak Ibu, jangan putus doakan. Ya Allah, berilah saya keturunan yang alim soleh. Ya Allah, jadikanlah keturunan saya dari keturunan saya seorang pemimpin. Kita lihat anak kita enggak jadi pemimpin, cucu belum juga. Siapa tahu keturunan kita keempat, kelima, keenam, nanti Allah akan kabulkan doa kita. Tidak ada doa yang baik yang disia-siakan oleh Allah. Ana dakwatu Abi Ibrahim. Kata Rasul, saya ini buah dari doa kakek saya Ibrahim alaihissalam. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak ada yang terputus di dunia ini. Doa itu tidak pernah sia-sia, hanya menunggu jadwal dikabulkan saja. Selama itu doa yang baik, yang mendoakannya yakin akan dikabul oleh Allah.
kata Rasul, wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu yakin bahwa Allah pasti kabulkan. Maka doa itu masuk ke daftar antri. Dia daftar antri. Nanti hikmah Allah yang menentukan kapan akan diwujudkan. Dalam bentuk yang Allah kehendaki. Bisa persis, bisa tidak persis, tapi tidak ada yang sia-sia. Itu sebabnya Bapak Ibu, hadirin hadirat sekalian. Kalau kita lihat surah Yusuf alaihissalam, lihat surah Yusuf alaihissalam, setelah selesai semua, Allah ceritakan tentang kehebatan Nabi Yusuf sampai dia menjadi penguasa di Mesir. Apa penutup dari doa, penutup dari surah Yusuf? Allah menceritakan bahwa Nabi Yusuf berdoa, wa alhiqni bis-shalihin Rabbi qad ataitini minal mulki wa alamtani min ta'wil hadits fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Jadi setelah semua nikmat dunia diberikan, ditutup dengan satu doa yang baik. Doa tidak pernah sia-sia. Nah, Bapak hadirin dan hadirat sekalian, karenanya kita berdoa ya Bapak-bapak Ibu, mudah-mudahan negara kita diberkahi oleh Allah. Kita berdoa, dan kalau kita lihat nih Bapak Ibu, kalau kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim menyusun doanya di dalam Al-Quran. Ada 2 surah di mana Nabi Ibrahim disebutkan menyampaikan doa. Ada suratul Baqarah, ada surah Ibrahim. Dalam rangkaian doa Nabi Ibrahim itu selalu diawali doa beliau itu dengan Rabbi ja'al hadza baladan amina. Itu dalam suratul Baqarah. Dalam surah Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman. Baru kemudian Nabi Ibrahim berdoa dengan doa-doa yang lain. Wajnubni wa bani an na'budal asnam warzuq ahlahu minas samarat. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah saya kokoh kuat tauhid saya, jauh dari menyembah sesembahan selainmu ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kami rezeki. Ya Allah, jadikanlah saya, keturunan saya menjadi orang yang menegakkan sholat. Semua doa-doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim setelah beliau meminta permintaan yang pertama. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah tempat ini menjadi tempat yang aman. Itu yang pertama dulu. Maka mendoakan Indonesia supaya aman, itu adalah doa kita yang pertama. Karena kalau tidak aman, dunia akhirat kita tidak akan terlaksana dengan sempurna. Kalau kita baca kitab fikih Bapak Ibu, salah satu uzur yang menyebabkan kewajiban Jumat itu menjadi antara bapak-bapak dan adalah ibu-ibu kalau yang kata Allah ada terjadi fauda, ada kerusuhan, keributan, ada peperangan. Kalau ada peperangan, kalau ada kerusuhan, itu kewajiban Jumat itu gugur. Artinya apa? Kalau situasi itu tidak aman, agama kita tidak akan sempurna. Dulu sempat stop orang naik haji nggak bisa berangkat ke Mekah. Kenapa? Karena ada perang antara Syarif Hussein dengan dinasti Alus Saud. Berapa tahun nggak bisa orang naik haji? Kenapa? Karena di Mekah perang. Artinya apa? Kalau keamanan itu hilang, agama pun akan tidak akan sempurna, akan berkurang. Terganggu agama kita. Itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu, mari kita tiru Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dia berdoa. Dari susunan doa itu tergambar pentingnya makna-makna dari apa yang dia minta. Sebelum meminta agar dikokohkan tauhid, agar diberikan rezeki, agar keturunan diberikan menjadi penegak sholat, orang-orang yang cinta sholat, yang pertama diminta adalah Rabbi ja'al hadza baladan amin. Ya Allah, jadikanlah negeri ini aman, tentram.
Nah, kita sekarang sudah aman, tentram, alhamdulillah. Kalau kata orang Arab, mata fuqida syai' urifat qimatuhu. Sesuatu itu kadang-kadang baru ketahuan harganya, mahalnya kalau sudah hilang. Sudah sakit baru kita tahu arti sehat. Sudah lumpuh baru kita tahu arti nikmat bisa berjalan. Sudah katarak atau gangguan mata baru kita tahu arti nikmat bisa melihat dengan sehat. Jangan sampai kita mengerti arti aman, damai setelah Allah mencabut aman dan damai itu. Jangan sampai seperti itu. Maka mari sekali lagi Bapak Ibu, bagian dari kita menghargai, menghormati orang tua kita yang kita haulkan sekarang, Pak Basori, yang saya dengar dari dalam tadi sirah beliau secara ringkas, banyak sekali hal-hal yang beliau lakukan untuk kepentingan masyarakat. Bahkan pernah menjadi pemimpin dari lembaga legislatif, pernah menjadi perawat ya Pak ya. Masya Allah, banyak perkhidmatannya. Bagian dari kita menghormati, menyayangi beliau dan orang tua yang telah mendahului kita adalah dengan merawat apa yang mereka tinggalkan untuk kita. Itulah Indonesia, itulah bumi ayu, Brebes, daerah kita ini yang alhamdulillah sekarang dan mudah-mudahan seterusnya dalam keadaan aman, tentram. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita mampu menjaga semua hal-hal yang baik yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak minta banyak dari kita Bapak Ibu. Terhadap apa yang Allah berikan hanya diminta satu hal saja, asyukru alaiha, mensyukurinya, dan salah satu cara mensyukurinya adalah al-muhafazah alaiha, menjaga dan merawatnya. Mudah-mudahan almarhum dirahmati Allah, Pak Basori, istri beliau, keluarga beliau, ayah saya juga sudah meninggal, umi saya masih ada. Ayah saya mudah-mudahan juga dirahmati, bapak ibu juga, ayah ibunya yang mungkin sudah wafat dirahmati Allah, yang masih hidup dipanjangkan umur ya Bapak Ibu, panjangkan umur, disehatkan, diafiatkan, dan kita semua dimampukan oleh Allah untuk menjaga dan merawat hal-hal baik yang ada di tengah kita sebagai bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa huwal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.